Iya. Suci itu artinya bersih. Ya. Jadi bersuci itu adalah membersihkan apa? Iya, membersihkan diri. Bersuci disebut dengan taharah. Kalau dalam bahasa Arab. Taharah, bersuci itu harus bersih dari hadas dan najis. Ya. Hadas, ada yang tahu hadas itu seperti apa? Hadas itu ada yang tahu hadas itu seperti apa? Hadas itu seperti buang air kecil, terus buang air besar, terus kentut, ya. Itu termasuk dengan hadas. Ya. Terus hadas itu dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara berwudu atau tayamum, ya, atau tayamum. Sedangkan najis, ada yang tahu najis itu apa? Hah? Najis itu artinya kotoran, ya. Nah, kotoran contohnya seperti kotoran apa? Kotoran buang air kecil. Tandanya kita buang air kecil sembarangan, ya kan? Nah, keinjak kita mau sholat, nah itu nggak boleh karena kita tidak dari kotoran, kita harus bersihkan. Terus buang air besar dan lain-lain. Kotoran itu dibersihkan dengan apa? Dibersihkan dengan air. Nah, jika tidak ada air, boleh kita bersihkannya dengan tisu atau batu. Ya, jadi itu. Jadi kalian sudah mengerti tentang hadas dan juga najis tadi. Hadas tadi apa? Coba ulangi lagi. Hadas itu apa? Seperti buang, iya, seperti buang air kecil. Terus apa lagi? Buang air besar, kentut juga itu termasuk apa? Hadas. Cara kita membersihkan hadas tadi dengan cara apa? Berwudu atau tayamum. Tayamum itu tahu? Berwudu enggak menggunakan air. Ya. Jadi dari berwudu tapi yang bersih. Ya, seperti ini cara kita berwudu, ya. Nah, terus itu apa namanya? Tadi tentang hadas, ya. Sekarang ibu tanya najis. Najis itu tadi dari apa? Iya, najis itu dari kotoran. Contohnya seperti kotoran apa? Buang air kecil, ya. Terus buang air besar dan lain-lain. Tahu buang air besar itu apa? Hah? Iya. Kalau buang air kecil itu artinya kencing. Tahu? Kencing. Kalau buang air kecil itu artinya kencing. Kalau buang air besar itu berak. Kotoran yang baik itu dari hewan ataupun manusia itu termasuk kotoran. Terus kotoran itu dibersihkan dengan menggunakan air. Jika tidak ada air, boleh kita menggunakan dengan apa? Tisu ataupun batu. Berarti sudah mengerti ini tentang itu. Nah, sekarang ini ada tata cara berwudu. Jadi tentang bersuci, ya. Nah, sudah tahu artinya bersuci. Tadi suci itu artinya bersih. Jadi setiap kita mau melakukan sholat kan, atau mau jalan-jalan, kita kan harus bersih, ya kan? Badan kita nggak boleh kotor. Kalian ke sekolah aja harus memakai baju yang bersih, harus mandi. Di sini ada enggak yang enggak mandi? Ada enggak?
artinya bersih ya, atau bersuci itu adalah membersihkan diri dari apa? Dari kotoran ya. Jadi bersuci itu bisa juga disebut dengan taharah tadi ya. Sekarang kita apa namanya tentang wudhu. Ada di sini, ada yang tahu tentang berwudhu? Caranya ada yang tahu cara berwudhu seperti apa? Ada yang tahu? Hah? Nggak ada yang tahu. Masa nggak ada yang tahu? Sebelum beribadah kita harus bersuci dulu. Nah, sebelum beribadah seandainya kita mau sholat tadi ya, mau sholat tadi kita harus mandi dulu. Apalagi kayak anak laki-laki, sholat Jumat kan? Nah, sholat Jumat kita harus mandi dulu yang bersih, pakai sabun. Terus habis mandi lagi pakai apa namanya? Baju ya kan? Nah, baju yang bersih, terus pakai sarung yang bersih, atau pakai celana yang bersih. Habis pakai baju barulah kita berwudhu. Jadi nggak boleh kita pakai pakaian kotor untuk menghadap Allah lagi ya. Harus berpakaian yang bersih. Bersuci itu dapat dilakukan dengan cara berwudhu atau tayamum tadi. Nah, di sini dia apa namanya? Tentang tata cara berwudhu. Berwudhu itu harus menggunakan air bersih dan suci. Ya, jangan menggunakan, kalau tidak berwudhu itu menggunakan air yang kotor, tidak boleh. Ya, harus air yang bersih dan suci. Maksudnya yang suci seperti apa Bu? Yaitu harus terbebas dari kotoran, bersih. Biar membersih, tapi kalau ada kotoran bekas air kencingnya binatang kan, air kencingnya manusia kan, untuk kita berwudhu tidak boleh ya. Nah, nggak boleh, jadi wudhunya nanti tidak sah. Kemudian itu juga enggak yang diterima sama Allah. Jadi airnya itu harus bersih, harus apa namanya, terbebas dari kotoran, harus suci ya. Itu cara kita berwudhu ya. Berwudhu harus dilakukan dengan tertib. Tertib artinya itu dilakukan sesuai urutannya, jangan sembarangan ya kan. Nah, kalau ambil air wudhu, berwudhu itu dimulai dengan membaca apa? Membaca bismillah dan mencuci kedua tangan. Tahu bacaan wudhu apa ya? Ada yang tahu bacaan berwudhu? Dirga, bacaan berwudhu apa? Tahu? Ada yang tahu? Hah? Masa nggak tahu? Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Ahirrahim Adasil Asgori Fardonillahi Ta'ala. Itu doa kita berwudhu. Baca doanya dulu, baru kita
membaca niat tadi, kita pertama apa dulu? Berwudu. Membasuh. Kedua, membasuh muka ya. Membasuh muka dulu. Pertama itu kita berkumur dulu. Berkumur dulu ya sebanyak 3 kali. Nah, terus habis berkumur membersihkan lubang hidung sebanyak berapa kali? 3 kali juga. Barulah kita membasuh muka sebanyak berapa kali Dirga membasuh muka? 3 kali. Iya, sebanyak 3 kali. Habis muka apa lagi? Tangan. Kedua tangan. Yang pertama tangan apa? Tangan kanan. Sebanyak berapa kali? 3. Terus habis itu baru tangan kiri sebanyak 3 kali. ya. Terus habis tangan apa lagi? Ubun atau kepala ya. Kepala berapa kali? Mengusap kepala berapa kali? 3 kali. Habis kepala apa? Telinga. Telinga sebelah. Iya, habis membasuh telinga sebelah kanan sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali. Terus habis itu membasuh telinga sebelah kiri sebanyak 3. Terus yang terakhir apa? Kaki. Iya, kaki. Yaitu kaki kanan yang dulu dibasuh, baru kaki itu sampai mana? Basuhnya sampai mata kaki. Ya. Sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali. Terus baru kaki kiri. Kemana batasnya? Semata kaki. Sebanyak berapa? 3 kali. Ini udah mengerti ya. Jadi di sini ibu pengen satu orang yang mempraktekkan itu tata cara berwudu. Yang pertama tadi membaca apa tadi? Niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa hirafil hadasil anfuruk walhamdulillah. Ala niat berwudu buang hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya. Lalu membasuh apa? Berkumur sebanyak 3 kali. Habis berkumur apa lagi? Membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Habis itu apa lagi? Membasuh muka 3 kali. Habis muka baru tangan sebanyak 3 kali. Habis tangan apa lagi? Kepala. Mengusap kepala sebanyak 3 kali. Habis itu apa lagi? Telinga sebanyak 3 kali. habis telinga baru yang terakhir adalah kaki. Sekarang ibu mau kalian mempraktekkan cara apa namanya? Ayo Adel.
itu tangan yang mana? Nah, mana tangan kanan? Tangan kanan mana? Ya sudah cukup. Ayo itu, Mulia. Maju Mulia. Sudah mengerti ya tentang cara berwudu. Jangan salah lagi. Pertama tadi kita membaca niat dulu, habis membaca niat baru berkumur, habis berkumur atau berkumur dulu, berkumur baru itu baru kita membaca niat. Terus baru kita membasuh apa tadi? Muka. Habis muka apa lagi? Tangan. Habis tangan apa? Kepala. Habis kepala telinga. Habis telinga baru iya kaki. Ya. Jadi itu tata cara kita berwudu. Terus di sini tata cara tayamum. Nah, tata cara tayamum tadi tata cara kita berwudu itu menggunakan air ya. Tapi kita tadi praktek tidak menggunakan air karena air susah. Nah, kalau di sini kita mempelajari tentang tata cara tayamum. Tayamum itu tadi apa? Tayamum itu dapat mengganti wudu. Dapat mengganti wudu. Tayamum itu bersuci dengan menggunakan debu. Menggunakan debu ya. Tayamum dilakukan jika tidak ada air. Seandainya kita bepergian jauh terus di padang pasir, di padang gurun yang gersang, tidak ada air, kita nggak ketemu air, terus kita mau sholat, kita boleh menggunakan debu tadi. Tapi debunya harus debu yang bersih, bebas dari kotoran. Orang yang sakit juga boleh tayamum. Seandainya kita sakit, nggak boleh kena air, nggak kena air. Seandainya panas, badan kita kedinginan. Nah, boleh kita menggunakan tayamum tadi untuk berwudu, ya. Nah, seperti apa ya? Tadi menggunakan pasir yang ada di dinding, ini boleh ya, tapi harus dari bersih, jangan pakai kotoran. Ada kotoran cicak lah di situ ya kan, nggak boleh. Dia harus yang tayamum itu menggunakan
yang suci. Tayamum itu harus dimulai dengan niat. Berikut tata cara bertayamum. Nah, yang pertama itu mengambil debu yang suci, boleh dari debu di tanah atau di dinding. Boleh dari debu yang di tanah atau debu yang dari di dinding, tapi debunya harus debu yang suci ya. Terus yang kedua itu mengusap wajah. Mengusap wajah dengan debu itu sebanyak 1 kali ya, sebanyak 1 kali. Terus yang ketiga, kalau kita tayamum, kalau kita berwudu menggunakan air itu kita membasuh muka sebanyak 3 kali ya kan. Nah, kalau kita tayamum kita membasuh muka kita dengan debu tadi sebanyak 1 kali ya. Terus yang ketiga, mengambil debu lagi kemudian mengusap tangan sampai siku itu sebanyak 1 kali ya. Semuanya dilakukan tertib sesuai urutan. Nah, kalau kita ngambil debu tadi gini, ya, sebanyak 1 kali sampai siku ya. Nah, ini siku sini. Terus yang satunya lagi ini. Nah, sebanyak 1 kali. Nggak boleh, enggak 3 kali ya. Terus mengusap apa lagi? Ini sebanyak 1 kali. Di situ baru telinga. Ini. Kali baru kaki. Sampai mata kaki ya seperti sama ya. Iya, tapi bedanya dia pakai bukan pakai air. Kalau tayamum, kalau kita nggak ketemu air, boleh kita menggunakan tayamum. Tapi kalau banyak air, lebih baik kita berwudu menggunakan tapi juga air yang Sampai di sini kalian sudah mengerti tentang berwudu? Berarti sudah mengerti tentang wudu dan tayamum tadi ya. Sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sekarang boleh istirahat. Boleh istirahat. Kita akhiri ya.